Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Fatima Jelita dengan NIM 2022-210009, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan di bab 6, yaitu tentang hubungan warga negara dengan negara. Yang poin A, peta normatif hubungan negara dan warga negara. Menurut Gaulden 1998, menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan negara tidak selalu selamanya berkonotasi normatif, tetapi juga bersifat empirik. Secara normatif, hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis dengan bersandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dengan warga negara ataupun masyarakat harus berlangsung secara resiprositer atau hubungan timbal balik. Sebaliknya, secara empirik, hubungan antara negara dan warga negara bisa jadi juga melanggar norma bangsa dan negara yang telah disepakati bersama. Jika hal ini terjadi, maka pola hubungan negara dan warga negara harus dikembangkan pada hubungan yang bersifat konstitusional dan bukan inkonstitusional. Upaya membangun hubungan antara negara dengan warga negara secara adil dan berimbang normatif dan etik dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, inventarisasi variabel yang melekat pada diri warga negara. Yang kedua, inventarisasi variabel yang melekat pada organisasi negara. Yang ketiga, menghubungkan variabel yang melekat pada diri warga negara dengan variabel yang melekat pada organisasi negara. Yang keempat, mempersepsikan hubungan kedua variabel, yaitu warga negara dan negara, identik dengan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Dan yang kelima, mencari dasar norma sebagai pembenaran hubungan antara warga negara dengan negara yang bersumber dari jiwa dan nilai-nilai konstitusi. Yang poin B, legitimasi dan korporatisasi negara. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat yang dipimpin terhadap negara atau hak-hak yang memimpin. Pernyataan tersebut menurut Surbaki 1992. Oleh sebab itu, legitimasi selalu mempersoalkan sikap masyarakat atas kewenangan pemerintahan dalam membuat dan melaksanakan keputusan politiknya. Jika masyarakat menerima hak dan wewenang pemerintah untuk aktivitas itu, berarti negara atau pemerintah telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, legitimasi muncul lebih banyak berkaitan dengan persoalan pengakuan atas hak-hak yang melekat pada komunitas sosial, masyarakat, ataupun warga negara. Legitimasi selain diperlukan oleh negara, juga diperlukan oleh masyarakat dan sistem politik secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Ardairin dalam Surbaki 1992 menyebut 5 objek pasaran legitimasi, yakni komunitas politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Kelima objek tersebut memiliki hubungan secara kumulatif dan hierarkis. Artinya, jika objek yang pertama tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka objek-objek berikutnya juga tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat tersebut. Cara memperoleh legitimasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dengan cara simbolis, cara prosedural, dan dengan cara material. Cara-cara tersebut yaitu, yang pertama dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang pada umumnya dalam bentuk simbolis. Yang kedua, dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi lainnya, serta referendum untuk mengesahkan kebijakan umum. Dan yang ketiga, dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat,
seperti jaminan tersedianya kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta sarana komunikasi, transportasi, sarana ibadah, seni dan hiburan, dan sebagainya. Poin ke-C, negara dan warga negara, atau refleksi masa Orde Baru. Paradigma kenegaraan pada Orde Baru dipeta sedemikian rupa, di mana negara ataupun pemerintahan bertanggung jawab sebagai patron atau bapak dalam warga negara rakyat yang dipandang sebagai anak. Realita ini pada dasarnya merupakan indikator adanya praktik perspektif kultura Jawa, terutama konsep momong dan konsep momongan, yang diformatkan dalam politik Orde Baru. Dengan konsep momong, berarti negara atau pemerintahan akan melakukan tugas fungsinya untuk menjaga dengan penuh kasih sayang. Sedangkan konsep momongan mengungkapkan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat pada subjek yang diemong atau diasuh. Konsep-konsep ini relevan dengan konsep kepemimpinan nasional yang dikembangkan oleh Orde Baru saat itu. Gagasan pemerintahan dan kepemimpinan nasional Orde Baru tersebut ternyata dalam praktiknya justru banyak mengecewakan rakyat. Hal ini disebabkan oleh karena solusi pemerintah dan pembangunan bukan lagi diarahkan demi kesejahteraan rakyat banyak, akan tetapi nampak sebagiannya yang mempengaruhi pada kepentingan partai pemerintah, golongan, rejim, keluarga, serta pemerintah itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya yaitu rekayasa politik penetapan Pancasila sebagai asas tunggal yang diterapkan di kehidupan politik dan kemasyarakatan. Semua organisasi sosial politik diwajibkan karena telah ditetapkan dalam undang-undang mensatukan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Sebenarnya penetapan asas tunggal ini masih sangat mungkin jika dikaitkan dengan tujuan ketetapan MPR tentang P4 saat itu yang menjadikan kesepakatan nasional agar bangsa Indonesia memiliki satu gerak langkah, kesamaan dan mengamalkan Pancasila. Yang ke poin D, pemerintahan reformasi. Prinsip pokok reformasi di Indonesia adalah reformasi total. Artinya bahwa gerakan reformasi diarahkan pada upaya pembaharuan kehidupan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik. Cakupan reformasi menyeluruh adalah reformasi moral, politik, sosial, dan budaya dalam membongkar budaya feodalistik yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Cita-cita reformasi senantiasa ditempatkan pada kerangka landasan kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, reformasi total dan menyeluruh dipusatkan pada upaya pembongkaran praktik-praktik hukum atau tatanan praktik kekuasaan, kezaliman, tradisi, serta budaya politik yang merugikan kehidupan bangsa. Yang ke poin ke E, kajian banding paradigma hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara pada Orde Baru banyak diilhami oleh Watorni hemoni sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Gramat, sedangkan pada era reformasi lebih banyak diilhami oleh teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Jika diruntuh dari latar berkembangnya, kedua teori ini sama-sama muncul sebagai sebuah reaksi terhadap teori yang ada sebelumnya. Gagasan muncul teori hegemoni Gramscian misalnya merupakan cerminan kekecewaan terhadap praktik paham Maxime ortodoks yang banyak kehidupan manusia dan memisahkan elemen politik, kebudayaan, dan ideologi dari substruktural produksi. Hal tersebut berdasarkan Sugiono 1999. Dalam pandangan Gramsci, keasikan kaum Marx dengan unsur ekonomi sebagai determinan dalam perubahan sosial dan historis mengakibatkan mereka menganggap sepi signifikasi masuk kaum proletariat dalam ide-ide kelompok berkuasa, lantaran ide-ide semacam politik, ideologi, dan kebudayaan dianggap sebagai faktor non-ekonomi. Kaum Marxis tidak pernah menangani secara serius persoalan ideologis dan kultural. Bahkan mereka justru memusatkan perhatiannya ke arah konflik yang timbul dalam dua kelas, yaitu bourgeois versus proletar.
Penggunaan konsep homogeni oleh Gramsci bisa dipandang sebagai upaya menjembatani jurang antara substruktur dan suprastruktur dengan menempatkan kepemimpinan politik, intelektual, kultural, ideologi, dan norma. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi materi bab 6 kewarganegaraan dari saya.